Hari ini kami mau belajar kebenaran firman-Mu, urapi setiap kami. Buatlah kami memiliki hati seperti Paulus yang menyerap setiap firman-Mu dan mengubah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, ambil alih Roh Kudus dan kami menghadapi dan mengusir keluar setiap roh-roh pemberontakan, setiap roh yang bukan dari Tuhan keluar dari tempat ini. Roh Kudus ambil alih atas anak-anak Tuhan di sini. Di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Silakan duduk. Banyak ya. Kalau ada yang sakit tinggal ambil ke sana. Kalau punya akses, tidak perlu minum obat. Kalau sudah imannya, kalau iman sudah nyanda. Nah, imannya belum nyanda ya makan obat. Tapi kalau imannya sudah nyampe, ini mesti nggak perlu obat. Tinggal ngambil. Caranya nyembah, apalagi kesembuhan, Tuhan, olahraga. Aku minta kesembuhan daripada kamu menarik nafas itu kayak mengambil sesuatu yang dari rumah. Tiba-tiba nanti dapat. Jadi kita mau pelan-pelan karena saya menginginkan keluar dari tempat ini kalian bisa menjadi alatnya Tuhan, menjadi pengkhotbah, menjadi penginjil, menjadi orang yang membawa firman, menjadi orang-orang yang membawa perubahan kepada sekelilingmu. Jadi ini loh, jangan mau rugi. Kan kamu ada di sini ada yang 7 tahun, 5 tahun. Jangan mau rugi. Kalau iblis sudah menghancurkan hidupmu, ya. Jadi kalau iblis sudah menghancurkan hidupmu, sekarang gantian kita hancurkan dia. Haleluya. Amin. Caranya bagaimana? Kalian ini kan anak-anak. Iblis ada di bawah kita. Yesus itu adalah kepala. Kita ini tuh kaki di mana? Kaki di tubuh. Kalian tubuh terus menginjaulah pakai kaki. Roh Kristus sekarang sudah bangkit dan kemudian sekarang ini memerintah, duduk di sebelah kanan Bapa, memerintah atas alam semesta ini, atas segalanya. Dan Roh Kristus itu ada di dalammu. Amin. Kan mungkin dijelaskan, kalau ular atau iblis itu sudah menghabisimu, menghancurkan hidupmu, ini waktunya kamu gerang dengan iblis. Keluar dari sini menjadi senjata kebenaran. Amin. Kalau Tuhan mengutus saya di tempat ini, artinya Tuhan punya planning, Tuhan punya agenda atas kehidupanmu di tempat ini, di mana saya akan mengajarkan kepada kalian semuanya bagaimana kita ini berfungsi di luar sana. Jangan mau jadi pejunya, jangan mau jadi batusan juga. Jadilah senjata kebenaran. Yuk kita belajar Galatia 4 ayat 1 sampai 11. Nanti kalau di saat pembacaan dan saat saya menjelaskan kalian tidak paham, boleh angkat tangan dan bertanya ya. Ingat sekali lagi, jangan mau dirugikan di tempat ini. Setelah lulus dari sekolah ini, kalian harus benar-benar menjadi seperti yang Tuhan mau. Amin. Ya, Galatia 4 ayat 1 sampai 11. Judulnya Pak? Tidak ada lagi perhambaan, ya. Kalau pernah saya dari tempat ini di Roma 6 ya, ada yang namanya kamu hamba dosa atau hamba kebenaran. Sudah pernah baca kan? Karena majikanmu iblis, maka kamu menjadi senjata
kelima. Nah sekarang kalau majikanmu Tuhan, engkau menjadi saudara. Jadi kayak gini, jangan cuma jadi informasi atau wacana. Kalau kamu cuma menangkapnya sebagai wacana dan informasi dan kamu tidak menangkapnya dalam hidupmu, ya nggak ada yang terjadi perubahan apa. Oke? Yuk. Saya baca yang ayat banjir, kalian yang ayat benar ya. Yang dimaksud ialah selama seorang ahli waris belum adil balik, sedikit pun ia tidak berbeda dengan seorang hamba, sungguh pun ia adalah tuan dari segala sesuatu. Demikian pula kita, selama kita belum akil balik, kita takluk juga kepada roh-roh dunia. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat supaya kita diterima menjadi anak. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Tetapi sekarang sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik sesudah kamu dikenal Allah, bagaimanakah kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin dan mau mulai memperhambakan diri lagi kepadanya? Aku khawatir kalau susah payahku untuk kamu telah sia-sia. Anggaplah bahwa saya di tempat ini seperti Paulus yang berkata kepada jemaat di Galatia. Ya, jadi jemaat di Galatia ini pernah diajari banyak hal tentang kebenaran firman Tuhan, tetapi dengan berjalannya waktu mereka mulai menyimpang. Ya, mulai menyimpang. Saya nggak mau kalian yang sudah ada di tempat ini setiap hari dengar firman, waktu nanti keluar, kamu kembali diperhamba oleh roh-roh yang lain. Jangan, ya, jangan. Waktu kamu keluar nanti, ingat bahwa di luar itu ada yang namanya roh-roh dunia yang lemah dan miskin yang di Galatia 4 ayat 8 dan 9 tadi, ya kan? Ada roh yang lain, yaitu roh-roh dunia yang lemah dan miskin, yang akan membuat engkau berperilaku sesuai dengan roh-roh tersebut. Hari ini di tempat ini kamu dimenangkan dari roh-roh tersebut ketika hamba Tuhan menyampaikan firman, engkau punya waktu banyak untuk membaca firman, engkau mengerti tentang kebenaran firman Tuhan, engkau dimerdekakan dari roh-roh tersebut. Contoh, yang kena narkoba, bertobat, betul kan? Ya. Yang dulu suka kriminal, engkau bertobat. Betul ya? Bertobat itu artinya engkau dibebaskan dari roh-roh tersebut. Waktu nanti kamu keluar, jangan kembali lagi diperhamba oleh roh-roh tersebut. Sebab pada dasarnya kenyataannya kondisimu, jati dirimu itu sebetulnya adalah anak Allah. Roh Kristus itu diam di dalam kamu. Roh Kudus diam di dalam kamu. Bahkan Bapa diam di dalam kamu. Itulah kenapa engkau disebut bait Allah. Tetapi Roh Kudus, Roh Bapa, Roh Kristus tidak bisa tinggal di dalam kamu jika kamu masih punya roh-roh dunia. Tidak bisa nyambung.
Nah, hari ini adalah kesempatan engkau membersihkan benar-benar segala kelemahan apa, misalnya masih cabul, masih miso-miso, masih marah-marah, segera potong bersihkan. Undang Roh Kudus, undang Roh Kristus, undang Bapa di surga, diam di dalam. Saya duduk di sini. Dekat teman Sakari. Iya, iya, duduk di sini. Jadi sebelah saya. Ya. Saya sedang serius menyelamatkan kalian. Kalau kalian merespon dengan tidak serius, kamu rugi di sini. Rugi. Sudah keluar dari rumah, anak-anak rumah keluar dari sini, kamu tetap di bawah. Ketika kamu tetap seperti ini, itulah saya serius dengan kalian. Saya punya impian, semua yang lulus dari sini, keluar dari sini, benar-benar jadi hamba. Amin. Itulah yang nanti saya setiap hari untuk anak-anak di Lakas. Ditolak perhatikan ketika hamba Tuhan menyampaikan kebenaran di tempat ini. Oke? Ya. Sekali lagi di Galatia 4 tadi bilang bahwa di tempat ini Tuhan sedang membersihkan kalian semua dari roh-roh dunia. Ya kan? Roh Cina, roh cabul, roh iri hati, roh kemarahan. Semua roh yang membuat kamu melanggar ketetapan Tuhan. Roh. Sehingga jati dirimu yang tadinya anak Allah jadi anak dunia, anak iblis. Dan kok kehilangan keselamatan selama-lamanya. Nah, saya mau itu jangan sampai terjadi ya. Lulusan lapas itu harus benar-benar diubah menjadi ciptaan yang baru. Sekarang pertanyaannya, kenapa ada banyak orang yang baca firman seperti ini, ya kan? Sama-sama memegang Alkitab, sama-sama belajar firman, sama-sama berdoa, sama-sama memuji Tuhan melayani di tempat ini. Tetapi ada yang berubah, ada yang berbeda, ada yang tetap seperti itu. Betul nggak? Itu kan jadi pertanyaan itu. Bodoh-bodoh dengar firman, bodoh-bodoh mau soal Alkitab, kok buahnya beda? Kenapa? Jadi kita belajar ya. Mau belajar? Mau? Yang pertama, satu, karena kondisi hatinya keras. Apa? Hati yang keras itu hati yang seperti tembok ini. Dikasih air, airnya tetap mengalir, tidak menyerap air tembok ini. Hati yang dimau Tuhan adalah hati seperti spon yang menerima semua firman dan mengatakan amin, terjadilah atasku. Dulu saya mungkin juga seperti kalian. Apatis, dengar firman, ngantuk, pikirannya kemana-mana. Tapi ketika Tuhan memepetkan saya itu apa ya? Jebloskan saya pada sebuah masalah demi masalah, saya mulai mencari Tuhan. Dan Tuhan mengajarkan begini, supaya kamu berubah seperti yang aku mau. Milikilah hati seperti sekolah. Setiap firman Tuhan yang disampaikan engkau harus mengalaminya. Setiap firman Tuhan yang disampaikan engkau harus mengalaminya. Itu tidak akan terjadi pada orang-orang yang masih punya hati yang masih ingat ayatnya? Yehezkiel 36 ayat 25 sampai dengan 27. Yehezkiel 36 tidak ada. Yehezkiel itu perjanjian lama. Yehezkiel itu perjanjian lama. Bagi yang nggak tahu Yehezkiel, karena kami selama ini tidak pernah membaca Alkitab dulu. Perjanjian lama. 25 sampai 27. Coba salah satu dibacakan. 36, 25 sampai 27.
Aku, ya siapa yang? Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisan dan dari semua berhala-berhala. Aku akan mentahirkan kamu. Kamu akan diberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam hatimu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras yang dan kuberikan kepadamu hati Ya, yang taat. terus rohku, Rohku akan kuberikan diam di dalam hatimu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. ya. Waktu kamu membaca ayat ini, jadikan ini doamu. Jadi kalau doa, nggak usah pakai kata-katamu sendiri. Doa yang pakai kata-katamu sendiri menjadi tidak efektif. Ya, jadi kalau berdoa harus memakai ucapan firman itu akan terjadi di dalam dirimu. Ya, Tuhan, Engkau berfirman di Yesaya 36 ayat 25 sampai 27 bahwa Engkau akan mencurahkan air jernih ke atasku. Tuhan, bersihkan aku dari segala berhala-berhalamu. Apa berhalamu? Narkoba, uang, seks, tipu-tipu, kejahatan, kemarahan. Berhalamu itu apa? Berhala itu apa sih? Sesuatu yang kamu pikirkan melebihi Tuhan. Hobimu berhala. Tuhan, tahirkan aku dari segala berhala-berhalamu. Terus ayat 26, Tuhan berikan kepadaku apa? Hati yang baru. Hati yang baru. Tuhan, jauhkan hatiku yang keras ini, jauhkan dari diriku. Berikan kepadaku hati yang taat. Itu menjadi doa. Tuhan yang sesuai dengan firman Tuhan pasti dikabulkan. Karena firman Tuhan berkata apa? Firman-Mu yang ucapkan tidak akan kembali sia-sia, tetapi akan mengerjakan sesuai dengan yang dikehendaki, yang diperintahkan, yang difirmankan. Secara logika kalau Tuhan ngomong seperti itu, berarti kalau berdoa sebaiknya pakai firman. Sejak saya mengerti itu, saya tidak pernah berdoa dengan bahasa saya sendiri. Tapi setiap kali saya berdoa, saya pakai firman menjadi doa saya. Kenapa ketika saya berdoa minta jantung yang baru atas orang yang sakit jantung dan Tuhan memberikan? Kenapa? Karena jelas di atas kayu salib dialah yang menanggung segala penyakit kita dan kelemahan kita. Oleh bilur-bilurnya kamu sembuh. Efesus 1 ayat 3 juga ngomong ini, segala yang kau perlukan itu sudah disediakan, tapi adanya di surga. Bagaimana kamu ngambilnya? Kamu punya koneksi, kamu punya akses. Aksesnya apa? Bukan roh dunia. Roh Kudus yang ada di dalam dirimu itu menjadi meterai bahwa kamu tetap menjadi milik Allah. Kalau Roh Kudus tetap diam di dalam kamu, kamu tetap milik Allah. Oleh karena itu kamu punya akses ngambil semua yang Tuhan sudah jadi. Efesus 1 ayat 3 coba. Sama nanti Efesus 1 ayat 13-14. Setiap kali firman disampaikan, responi dengan hati yang antusias, oke? Okay? Supaya kamu berubah seperti yang Tuhan mau. Efesus 1 ayat 3 bunyinya apa? Segala berkat rohani adanya di mana? Adanya di surga. Ngambilnya bagaimana? Kamu harus punya kartu akses. Kartu aksesnya apa?
Roh Kudus yang kau izinkan diam di dalam kami. Tapi dengan catatan Roh Kudus tidak bisa diam dengan roh kejinan, ya, tidak bisa bercampur dengan roh kudus, nah, tidak bisa bercampur dengan apa lagi? Menjadi kelemahanmu itu apa? Enggak, Bu, saya sudah pulih. Enggak ada lagi kelemahan di dalam diri saya. Ya udah. Kok tanya itu gimana? Jadi, yang menjadi kelemahanmu apa? Bagaimana roh kudus bercampur dengan roh yang cabul begitu habis. Dan tapi kenyataannya saya cabul terus sudah harus ngomong. Hari ini aku memerintahkan roh cabul keluar dari tubuhku, dari pikiran, dari hatiku. Oh Roh Kudus diamlah di dalam aku. Aku mengundang engkau Roh Kudus, ajari aku untuk taat. Berikan aku hati yang baru, hati yang taat, roh yang bersih. Boleh dengan Yesaya 3 tadi. Udah enggak sih? Nek modern itu dilakukan gitu. Nek kamu nggak lakukan, kamu dibuat rugi di sini. Rugi. Habis waktu, habis umur, nggak ngerjain apa. Responi ketika kamu berada di sini. Bahwa thank you Tuhan, Engkau sudah mengajari aku untuk menjadi hamba. Aku keluar, aku punya koneksi dengan atas. Aku ngerti sekarang bagaimana ngambil semua yang sudah Tuhan sediakan di surga. Untuk aku bawa ke bumi ini, supaya aku hidup tidak ada percuma. Efesus 1 ayat 13. Coba dibaca. Di dalam Roh Kudus yang menjadi apa? Roh Kudus yang menjadi apa? Dia dulu. Roh Kudus yang menjadi apa? Materai bahwa kamu diselamatkan, kamu milik Allah. Kalau materai itu berarti kamu sah menjadi milik Allah gitu loh. Ayat 13 ya, di dalam dia kamu juga karena kamu telah mendengar firman kebenaran yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam dia kamu juga ketika kamu percaya dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Ayat 14, yuk bareng-bareng 2, 3. Kamu milik Allah selamanya. Roh Kudus itu yang membuat kamu punya akses di dalam surga, sehingga kamu bisa mengambil semua yang sudah Bapak sediakan atas hidupmu. Makanya orang-orang yang ngerti ilmu ini hidup Jakarta. Kenapa ada orang-orang sama-sama membaca Alkitab, yang satu berubah, yang satu tidak? Yang pertama karena hati. Hari ini berdoalah minta hadiah, hati yang lembut, hati yang taat. Waktu kamu diberikan hati yang taat dan Roh Kudus diam di dalam kamu, kamu punya akses dengan surga. Semua yang Bapak sediakan kamu bisa mengambil. Tanpa kamu harus korupsi, tanpa kamu harus mencuri, tanpa kamu harus jualan narkoba. Kenapa kamu harus jualan narkoba? Pasti kan karena ekonomi loh. Betul nggak? Dan kamu nggak ngerti firman-Nya. Nggak ngerti, nggak pernah baca Alkitab. Betul nggak? Hari ini Tuhan sudah mengajarimu. Keluar dari lapas. Kamu ngerti? Walaupun keluar dari lapas kamu belum punya pekerjaan apapun.
tapi kamu punya koneksi dengan tentunya kalau keluar dari lapas ini kamu bersih tuh dari orang dunia. Oh iya, dan yang sekarang keluar dari lapas masih membawa rok najis, corok orang sekarang masih apalagi model dalam fight, awas ya keluar nanti tak anyway, roh kebencian, ya percuma. Roh Kudus tidak ada dan kamu tetap tidak punya akses dengan surga. Dan sampai di sini hati yang baru, roh yang baru, roh yang bersih, roh yang baru. Cinta hanya roh Tuhan saja. Roh Tuhan itu apa aja? Roh Tuhan itu apa aja? Yesaya 11 ayat 2. Yesaya 11 ayat 2. Roh Tuhan ada padaku, ya kan? Roh hikmat, roh pengertian, roh nasihat, roh perkasaan, roh pengenalan, dan roh takut akan Tuhan. Itu roh. Haleluya. Beberapa waktu yang lalu ada seorang yang mendatangi saya dan berkata, Bu, bagaimana supaya saya ini punya takut akan Tuhan? Jadi dia merasa dia itu berontak terus dengan Tuhan itu. Hati nuraninya itu nggak bisa taat sama Tuhan. Bagaimana supaya saya ini bisa taat? Terus saya bilang bahwa kamu harus minta roh takut akan mengganti roh itu loh. Najis, jorok, cabul, jinan, narkoba, tipu-tipu, merampas, mencuri iri hati. Gantikan. Minta roh takut akan Tuhan, roh nasihat, roh keperkasaan. Kalau kamu dipenuhi dengan roh nasihat, mulutmu tuh hobinya memberi nasihat kepada banyak orang. Bukan gosip, bukan maki-maki, tapi memberi nasihat. Karena kamu minta roh nasihat. Roh hikmat membuat engkau pintar dalam segala sesuatu. Sebelum orang lain tahu, kamu sudah tahu. Sebab hikmat itu adalah Allah sendiri. Roh hikmat itu roh Allah sendiri. Roh hikmat itu diminta oleh Salomo. Salomo tidak minta kekayaan, tapi berikan aku hikmat untuk mengatur bangsa. Dan Tuhan suka dengan doanya. Kenapa kamu nggak meniru? Kenapa kamu nggak meniru Salomo? Berikan aku hikmatmu Tuhan untuk mengelola bisnisku Tuhan. Aku ini keluar dari lapas Tuhan. Aku nggak punya apa-apa, tapi roh hikmat tinggal di dalam aku. Mari Tuhan, hubungkan aku dengan orang yang sudah kau tentukan, supaya aku bisa menghasilkan sesuatu. Aku bisa berbisnis, aku bisa mengerjakan banyak hal. Berikan aku roh hikmatmu. Itu doa yang sesuai dengan firman. Dikabulkan enggak? Dikabulkan. Tuhan, aku ditinggal istriku. Berikan aku istri yang cantik. Setiap karena itu tidak sesuai dengan. Terus komplain sama hamba Tuhan. Saya juga doa-doa kok nggak dikabulkan. Lah doamu untuk memuaskan hamba Tuhan. Oh itu saya. Jangan. Waktu kamu berdoa, kembalikan itu mulia. Tuhan, katanya aku ini anakmu. Ya. Katanya aku ini anakmu. Malu-maluin Tuhan keluar dari lapas, aku jadi pengangguran. Tuhan berikan aku pekerjaan supaya lewat hidupku namamu dimuliakan. Mesti dikasih. Beberapa orang yang saya kawal keluar dari Nusa Kambangan, keluar dari Salemba, yang mau saya kawal.
mereka hanya 1 bulan lagi. Setelah itu bekerja. Dan sekarang tetap bekerja. Nah, mau berdoa sesuatu. Oke ya. Jadi jangan nggak punya harapan, nggak punya masa depan. Aduh Tuhan, aku ini dibilang sampah masyarakat ini, walaupun kamu sampah, kamu ini berharga di mata tuh. Kamu ini murni. Yang kedua, kenapa sama-sama baca Alkitab? Yang satu berubah, yang satu tidak. Yang kedua, karena ada penjara di pikiran. Kenapa? Orang-orang yang di luar sana itu sebetulnya nasibnya sama dengan kalian yang di dalam penjara. Waktu pikirannya di luar sana, tapi pikirannya di penjara sama iblis. Waktu dari diomongi apa saja tidak bisa mengerti, tidak bisa ngerti. Diomongi kebenaran dia ngelepah gitu loh. Emang berpikirin. Karena apa? Di sininya ada apa? Penjara yang bikin siapa? Manusia sendiri. Yang kedua yang bikin adalah iblis. Ketika engkau terus berbuat dosa dan tidak ada pertobatan, iblis ambil alih atas jiwa, membuat yang namanya benteng kebenaran diri sendiri. Orang yang punya benteng kebenaran diri sendiri tidak akan bisa dinasihati. Berapa benar? Sering ketemu dengan orang begitu? Dengan saya ini. Gimana? 2 Korintus 10 ayat 4-5. Bapak Ibu, kalau kalian mempelajari setiap apa yang saya sampaikan, saya terus mengulang ayat yang sama. Kenapa? Karena itu menjadi dasar keyakinan. Saya sedang memberikan apa? Dasar keyakinan. Supaya kalau kamu nanti diajar orang lain dengan firman-firman yang lain, kamu tidak bingung. Udah ya? Ya dengerin. 2 Korintus 10 ayat 5 dan 5. Sudah ketemu, lihat saya dulu ya. Kenapa saya ketika memberitakan firman selalu sama? Karena saya sedang memberikan dasar keyakinan kepadamu. Fondasi iman. Waktu kamu dengar terus, Bu Ana ngomong gini terus ya, Bu Ana ngomong gini terus, itu nyetak yang namanya dasar keyakinan atau iman. Sehingga kalau ada hamba Tuhan lain yang ngajar yang lain-lain, kamu nggak bingung. Dasarnya sudah kebentuk. Oke? Harusnya hafal. Karena saya ulang-ulangnya sama teman. Benar. Harusnya hafal. Waktu kamu hafal, keluar dari sini, jadi pengkut. Ini kan saya terus kalau berubah. Nah itu dasar ya. Kalau dari 10 ayat 4 dan 5. Baca bareng-bareng 2 hari kan. Kami mengatakan setiap Kami mohon segala pikiran dan kebertanya kepada Kristus. Iblis itu membuat benteng-benteng di dalam pikiran kita, sehingga ketika ada hamba Tuhan menyampaikan firman, kamu dicek, ketawa sendiri, kamu mau ke mainan yang buat kalau di luar sana, di sini kan nggak boleh pegang handphone. Yang di luar sana lagi di gereja mainan handphone. Karena apa? Iblis berhasil membuat benteng-benteng di dalam pikiran. Supaya apa? Menolak kebenaran. Jadinya ibadahnya rajin, tapi kelakuannya tidak berubah.
Nanya enggak? Ya. Yang sekali. Tapi bukan saya, gitu ya. Banyak sekali Bu, tapi bukan saya. Karena saya sudah diajar. Gitu. Oke, ya. Kenapa sudah baca kita tapi tidak berubah? Karena yang pertama, yang kedua, pikirannya ada penjara, ada benteng-benteng buku-buku, ada siasat iblis sehingga mau tidak berubah sesuai yang Tuhan mau. Yang penjara tetap penjara, yang narkoba tetap narkoba. Nah, yang ketiga, kamu tidak mau ambil balik kanak-kanak rohani terus. Kenapa bisa begitu? Kamu tidak menyadari bahwa sesuai dengan umum mestinya kamu mengalami yang namanya pertumbuhan rohani. Tetapi rohani itu tidak tumbuh karena kan kamu terus pengennya dipuji-puji, pengennya dilayani, pengennya disapa, pengennya malah disambung, pengennya dianggap penting. Nek tidak disapa nambah, nek tidak dibesuk marah. Tidak dibesuk marah. Oh, yang ragu keluarganya marah. Yang bilang dewasa secara rohani. Umurmu itu berapa sih? 17, 20. Pokoknya di sini pasti di atas 17 ya. Berarti kan harusnya sudah akhir kan? Umur 15. Single bacok ya. Single bacok itu anak-anak rohani. Pemarah itu sekarang ya anakmu yang masih kecil ya pengen permen belum nggak boleh karena batuk nangis ya toh marah dia temui bapak ibu ya kan itu kayak kami dikit-dikit marah dikit-dikit senggol anak-anak loh harusnya ada penguasaan diri ada kesabaran, damai sejahtera, ada penguasaan diri, lemah lembut, untuk emosional ya. Iblis itu memang ini ya, awalnya itu kamu mengabaikan setiap firman Tuhan, sehingga kamu melakukan itu. Saya yang suruh kamu kerjakan menjadi karakter. Sudah tercetak karakter. Itu saya datang ke sini mengajar di sini menghasilkan karakter supaya kembali menjadi Kristus. Galatia 4 ayat 1-11 tadi berkata, karena kamu belum akhir balik, maka kamu belum memperoleh hak ahli waris. Orang-orang yang kekanak-kanakan secara rohani hidupnya sesat, tidak mengalami surga terbuka. Soalnya sekanak-kanak mungkin dia tidak disuapin. Ya, Izin bertanya, ya itu dong. maaf mungkin agak pendek dari Tuhan. Kan sebagai anak nanti, apakah diizinkan apabila kita melakukan seperti tradisi Jawa? Sampai sekarang masih banyak ya orang Kristen yang masih melakukan, bahkan denominasi yang mengizinkan. Contohnya apa? Seperti satu, mendoakan orang yang meninggal. Dua, melakukan kenduran seperti itu, memelihara hari-hari seperti itu. Tidak. Karena itu berarti mencampur roh dunia dengan roh kudus yang diam di dalam hidup. Tidak boleh.
Orang yang nyantur dengan roh kejawen, paranormal, roh apa, kalau yang di China itu dari kelenteng-kelenteng, gitu ya, kebiasaan-kebiasaan dari yang dicampur dengan firman, hidupnya agak belum. Di dalam rumah tangganya pasti kacau. Apalagi kalau datang ke dukun, yang pernah pergi ke dukun. Begitu kamu pergi ke dukun, rumah tanggamu langsung panas kayak neraka. Iya, jadi kan ke dukun ngapain sih? Minta kesucian, minta penarisan, pokoknya biar tahu. Itu kamu masuk ke dalam rumahmu itu panas, terus karena kamu memasukkan iblis ke dalam rumah. Sementara iblis asalnya dari alam maut, kamu buka pintu alam maut. Setan itu barang semua, makanya pikiran terus. Pantesan ya, jebule sama. Kalau orang mengatakan nih, enggak, itu bukan dukun kok Bu. Orang minta pemakaiannya juga ya, kok saya disuruh baca Alkitab kok. Dia memakai puasa dan biasanya ini bukan terlalu dia pakai roh penuh. Kok dia bisa menebak satu roh penuh, bukan roh kudus. Roh yang itu roh dari kuasa kegelapan yang membuat dia ngerti masa lalu begini loh, kamu dulu pernah begini loh, kamu seperti padahal itu dari roh ya lagi mulanya nggak boleh ya. Tidak boleh, kejawen tidak boleh, nyimpan keris-keris tidak boleh. Suara itu tidak boleh. Apa lagi? Yang masih punya jimat segera dibakar. Kalau kalian takut nanti dibunuh ibu anak untuk didoakan pembatalan perjanjian. Kalau itu perjanjiannya tidak akan membatalkan, iblisnya nutup perut atas itu. Dan itu menurun ke 3 anak cucunya keturunannya ke bawah. Muncul iblis. Kalau tidak tiba, caranya membatalkan bagaimana? Dalam nama Tuhan Yesus, aku batalkan perjanjian dengan dukun-dukun. Sebut namanya dukun A, B, C. Karena aku pernah minta kesucian, minta penarisan, aku batalkan perjanjian itu dengan iblis. Dalam nama Yesus, itu batal. Itu nggak bisa lagi menurut itu dan menghancurkan itu. Karena iblis itu sifatnya mencuri, membunuh dan membinasakan. Apa yang dicuri? Masa depan dicuri. Kesehatan dicuri. Damai sejahtera dicuri. Uring-uringan terus. Ya, nah. Jadi kenapa? Sama-sama membaca Alkitab, tetapi ada yang berbuat, ada yang berbuat, ada yang tetap menjadi penjahat. Karena nanti ya, satu, tiga, belum bagaimana supaya kamu menjadi akil dari anakmu itu dari TK, SD, SMP, SMA. Kalau kelakuannya kayak anak SD terus, kamu marah nggak? Kamu pukul nggak? Kamu pukul nggak? Pukulnya dengan teguran-teguran misalnya di dalam. Kalau dengan teacher selama seminggu itu kan pukulan, didikan. Kalau kamu tidak dewasa orang kamu dipukul sama Tuhan. Salah satunya bentuknya saya di sini. Didikan. Didik bersih supaya menjadi dewasa. Tuhan itu nggak jelas.
Tujuannya supaya apa? Kamu bisa ngambil itu tadi loh, semua yang sudah disediakan. Kembali punya akses. Kalau kamu mengizinkan roh Tuhan saja yang di dalam kamu. Kamu menginginkan roh ini. Kamu punya hati yang baru, roh yang baru. Kamu punya pikiran-pikiran Kristus kepala, kamu tubuh. Berarti kalau dia kepala, kamu tubuhnya, DNA-nya sama enggak? Sama. Dia mengalahkan iblis, dosa, dan maut, kamu juga harus mengalahkan iblis, dosa, dan maut. Itu loh. Karena DNA-nya sama. Karena dia kepala, kamu kaki ada di tubuh. Menginjak dan kala jengking, menginjak kuasa kegelapan, menutup portal neraka. Kamu punya kuasa itu. Pakailah kuasa itu. Bagaimana supaya bisa memakainya? Bersihkan roh-roh dunia tadi loh. Tapi saya sudah berdoa, tapi masih terikat terus dengan jeruk cabut. Aku hati semua roh jeruk cabut dari pikiranku, dari hatiku, dari perasaanku. Hari ini Roh Kudus tentram aku, ambil alih. Kamu harus melakukan peperangan atas dirimu sendiri, melawan dirimu sendiri. Ketika kamu sudah menang atas dirimu sendiri, masuk ke dunianya Tuhan. Waktu kamu masuk ke dunianya Tuhan, tidak ada pertumbuhan. Kamu hidup seperti Adam dan Hawa sebelum jatuh di dalam dosa. Ini satu-satunya di sini yang sampai ya. Harus disiapkan. Jadi bagusan. Jadilah dimulai dari tempat ini. Begitu keluar sudah jadi. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya enggak? Saya kasih PR. Matius 13 tentang kondisi tangan hati. Itu kamu pelajari baik-baik. Matius 13 ayat 1 sampai terakhir. Itu Tuhan ngajari tentang kondisi hati. Ya, kamu supaya tahu kenapa ada orang-orang yang hatinya apa ya? Beban tidak bisa berubah, padahal sudah dimasukkan dalam penjara 12 tahun, keluar dari penjara tidak berubah. Baca Matius 13, Tuhan sudah bicara. Ada 4 apa namanya kondisi hati. Ada yang hatinya seperti ingin jalan, terima firman, orang muda nggak apa-apa, tapi tidak berubah. Ya gini, lagi diajari firman ngobrol dewi, tua-tuaan. Waktu kamu keluar, karena hati kamu ingin jalan. Yang kedua, karena hati semakli, penuh dengan kepahitan. Kamu masih pahit, masih marah. Waktu kita beli firman, karena hatimu itu banyak duri-duri, jadi firman itu nggak bisa tumbuh. Tumbuh sebentar, ngerti? Ya sampai. Oh iya, baru seminggu lupa. Terus tangan hati yang apa? Batu-batu keras. Yang paling bagus tangan hati apa? Yang sudah pernah Seperti dia akan berbuat 30, 60, 100. Itulah orang-orang yang berbuat perkorbanan, berbuat. Itulah anak-anak Allah yang sebagai senjata ke Oke? Yesus memberkati. Waktu saya duduk di sini tadi, waktu kalian nyanyi putar lama, kan tinggal. Tidak semua orang yang menyanyi itu tuh ngomong dengan sungguh-sungguh. Sama tetap jalan, tapi menyanyi itu terus. Benar. Tuhan juga berkorban itu.
Walaupun kamu ini belum akil balik. Walaupun kamu belum akil balik, kondisinya kamu tetap anak Allah. Kondisinya tetap Allah mengasihi. Kenapa engkau tidak meresponi kasih Bapamu dengan berkata, aku mau berbagi, aku mau berubah. Dia menunggumu terlalu lama. Dia menunggu kamu terlalu lama. Sekali lagi, kondisimu tetap anak Allah. Walaupun kamu belum akhir balik. Engkau anak-anak rohani terus. Engkau hidup dengan kebenaran dirimu sendiri. Engkau hidup dengan egomu. Tapi kamu tetap anak Allah. Dia tetap mengasihi. Kamu sakit, dia bahkan pengen sekali menyembuhkan. Kamu nggak ada duit, dia pengen sekali memberkati dirimu. Kamu tidak ada pekerjaan, dia punya seluruh perusahaan, punyanya dia. Dan dia pengen kau jadi anak di sana, bukan ini. Amin. Kan sudah muncul masalahnya. Kamu terlalu sibuk dengan roh ini, dan engkau terlalu sibuk dengan egois. Hari ini nyanyikan lagunya dengan sungguh-sungguh sebagai pertobatan dan katakan benar-benar juga aku tak kembali dan hidup baru. Ini doa kami Bapak di surga. Kami sungguh mau bertobat, sungguh-sungguh Tuhan. Kami mau membersihkan diri kami dari roh-roh dunia. Kami mau Tuhan mempunyai hati yang baru, roh yang bersih, hati yang taat. Kami mengundang Roh-Mu saja bekerja atas hidup kami. Roh Kudus, roh hikmat, roh pengertian, roh nasihat, roh keperkasaan, roh pengenalan akan hati Tuhan, roh taat Tuhan ada pada kami. Kami mengundang Roh Kristus yang di dalam Tuhan. Kami juga mau menghancurkan pikiran-pikiran kami yang dipenuhi dengan jorok pemecabul, kebencian, pikiran-pikiran duniawi. Pegang kepalamu masih. Hari ini kuasa Roh Kudus, semua penjara-penjara pikiran di pikiran kami dihancurkan, bebaskan engkau dalam nama Yesus. Memiliki pikiran yang baru, pikiran Kristus dalam nama Yesus. Taruh tangan di dada. Berikan kami hari ini hati yang benar, hati yang lembut, roh yang bersih dalam nama Yesus. Dan buatlah kami juga dewasa secara rohani sesuai dengan umur kami. Kami mengalami kedewasaan. Jalanan kami dengan Engkau Tuhan membuat kami dewasa rohani. Hari ini kami mau Tuhan menjadi orang-orang yang dewasa. Bapak kami berdoa juga untuk keluarga almarhum Bapak Agus Purnomo yang ditinggal Tuhan. Kami tahu istrinya juga mengalami sakitan yang luar biasa. Janganlah istrinya. Terima kasih buat tempat ini membuat Bapak Agus Purnomo mengenal. Terima kasih Tuhan buat karya yang indah atas Pak Agus Purnomo. Kami berdoa untuk Rahmat Andi Purnomo yang hari ini sedang sidang Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami tahu Tuhan, semua permasalahan yang ada di dalam dirinya, Engkau tidak pernah meninggalkan. Engkau tetap menjadi Bapa yang baik buat kami di dalam nama Yesus. Kami serahkan anak-anak-Mu di tempat ini dengan segala pergumulannya. Roh Kudus ambil alih. Roh Kudus Engkau yang akan menolong mereka. Roh Kudus Engkau adalah meterai bahwa kami milik Bapa di surga selamanya. Amin. Sehingga kami punya akses dengan kerajaan surga. Boleh mengambil semua yang Bapak sediakan. Amin. Keluar dari tempat ini Tuhan, kami akan menjadi senjata kebenaran. Amin. Kami akan menjadi penginjil, pengkhotbah, membawa kebenaran. Amin. Dan hidup kami diberkati luar biasa. Amin. Di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Angkat tanganmu, terima berkat. Tuhan Yesus Kristus memberkatimu dan melindungimu.
Amin. Tuhan Yesus Kristus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Amin. Tuhan Yesus Kristus menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Amin.